Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PAI 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UAS dari Bapak, yakni mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab munakohat. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian dari munakohat sendiri. Munakohat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yang artinya pernikahan atau perkawinan. Jadi sebenarnya pernikahan atau perkawinan adalah dua kata yang bermakna sama, yakni adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan syariat Islam. Dan sedangkan menurut fikih sendiri, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terus yang kedua yang akan saya jelaskan adalah konsep-konsep dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama itu ada khitbah, yang kedua ada akad nikah, dan yang ketiga ada walimahan atau walimatul urs. Yang pertama adalah khitbah. Jadi khitbah sendiri maknanya itu meminang atau melamar. Di tujuan untuk mengkhitbah seorang wanita adalah untuk memberi tanda atau memberi rambu-rambu kepada orang lain atau laki-laki lain, sehingga seorang wanita yang sudah dihitbah itu tidak diganggu-ganggu lagi. Terus yang kedua itu ada akad nikah. Akad nikah dalam Islam itu ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tersebut. Terus ada lagi adanya ijab qabul. Terus adanya mahar, adanya wali, dan adanya saksi-saksi. Selanjutnya adalah walimatul urs atau walimahan. Itu hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan mengundang orang-orang miskin. Hendaknya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek makanan. Sebagai catatan penting, hendaknya yang diundang itu orang-orang soleh, baik kaya maupun miskin, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin, dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang takwa. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Hakim, dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Terus selanjutnya adalah yang akan saya terangkan adalah hukum munakohat atau hukum pernikahan. Jadi asal hukum nikah adalah mubah, berarti boleh dikerjakan dan boleh tidak. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dari seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut. Sebagaimana ketika seseorang sudah mampu untuk memberikan nafkah dan seseorang tersebut mempunyai niat untuk melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut hukumnya menjadi sunnah. Dan ada lagi hukumnya menjadi wajib. Yang hukumnya menjadi wajib,
jikalau ada seorang laki-laki yang sudah mampu secara lahir dan batin untuk melakukan atau melangsungkan sebuah pernikahan, itu dihukumi wajib karena untuk menghindari sesuatu unsur perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an yang potongan ayatnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya kurang lebih adalah janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina tersebut adalah perbuatan yang keji. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi sampai berbuat zina. Nah, nikah tersebut menjadi wajib jikalau seseorang tersebut sudah mampu secara lahir dan batin namun tidak melangsungkan pernikahan karena dikhawatirkan seseorang tersebut dapat melakukan zina. Terus yang selanjutnya adalah nikah hukumnya dapat menjadi haram jikalau seseorang yang mempunyai niat tersebut adalah tujuannya untuk menyakiti seorang perempuan yang akan dinikahinya, dan apabila perempuan tersebut adalah mahramnya. Jadi di sini hukum nikah menjadi haram jikalau seorang pria akan menikahi wanita namun dengan tujuan untuk menyakitinya. Jadi di sini ditegaskan bahwa haram hukumnya seseorang mempunyai atau akan melangsungkan pernikahan namun berniat untuk menyakiti seorang wanita, dan diharamkan juga menikahi wanita yang mahramnya. Jadi di sini dilarang untuk melakukan pernikahan hubungan sedarah atau saudara kandung antara laki-laki dan perempuan. Terus yang akan saya terangkan selanjutnya adalah syarat dan rukun pernikahan. Di sini ada syarat dari seorang laki-laki, yaitu yang pertama harus baligh, harus Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam ihram atau haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. Adapun syarat dari calon istri adalah yang pertama sudah cukup umur, terus Islam, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak sedang dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, dan tidak dalam haji atau umroh. Terus adanya wali nikah dengan syarat laki-laki beragama Islam, baligh dan berakal sehat, merdeka, adil, tidak fasik, dan tidak ihram haji atau umroh. Jadi di sini syarat-syarat nikah itu dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang pertama itu harus baligh. Jadi di sini yang dimaksud baligh adalah laki-laki tersebut sudah mukallaf atau sudah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi dilarang untuk seorang laki-laki yang belum bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di Islam. Terus laki-laki tersebut harus Islam, tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Jadi sini dilarang untuk melakukan pernikahan itu dalam keadaan terpaksa karena dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak dapat memperoleh sakinah mawaddah warahmah. Karena pernikahannya terpaksa itu biasanya tidak berlangsung lama karena rumah tangga tersebut tidak harmonis karena tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Terus adapun untuk seorang calon istri adalah wanita tersebut wanita tersebut sudah cukup umur. Jadi sebagaimana yang berlaku di Indonesia bahwa sekarang batas minimal seorang wanita nikah itu 19 tahun. Jadi
sudah cukup umur. Jadi kalau ada wanita yang kurang dari 19 tahun biasanya harus sidang. Terus wanita tersebut tidak dalam perikatan pernikahan dengan orang atau dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada seorang wanita yang sudah terikat dengan pernikahan dengan orang lain, maka tidak boleh atau haram hukumnya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Terus wanita tersebut tidak dalam masa iddah dan bukan mahram dari calon suami. Terus yang selanjutnya akan saya terangkan adalah larangan-larangan pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah nikah mut'ah, nikah shighar, nikah muhalil, dan nikah dengan bezina. Yang pertama adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak atau kawin kontrak. Di sini diterangkan bahwa kawin kontrak itu dilarang karena kawin kontrak itu sepengetahuan saya terjadi hanya pada masa Rasulullah SAW, pada masa adanya peperangan, karena di sana di tempat peperangan jauh dari keluarga dan dikhawatirkan adanya perzinahan dari mujahid, sehingga dibolehkan untuk nikah mut'ah atau nikah kawin kontrak. Namun untuk sekarang itu nikah mut'ah sudah dilarang karena melanggar dari tujuan mulia menikah, yaitu membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan syariat Islam. Jadi nikah mut'ah itu dilarang. Terus yang kedua adalah nikah shighar. Nikah shighar adalah apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan tujuan agar seorang laki-laki lain menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama tanpa mas kawin atau pertukaran anak perempuan. Perkawinan ini dilarang dengan sabda Rasulullah SAW dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang perkawinan shighar. Hadis riwayat Muslim. Terus yang selanjutnya adalah nikah muhalil. Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak ba'in, dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami pertama untuk nikah kembali dengan bekas istrinya setelah cerai dan habis masa iddah. Nah, jadi di sini nikah muhalil mirip-mirip dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak, karena di sini tujuan nikahnya adalah untuk jika ada seseorang yang bercerai namun ingin rujuk kembali dengan, misalnya ada seorang suami cerai dengan istrinya, namun si suami berubah pikiran dan ingin menikahi mantan istrinya tersebut, maka membuat perjanjian antara mantan istrinya nikah kembali dengan laki-laki lain dengan tujuan nanti setelah masa iddahnya selesai itu cerai lagi agar mantan suami yang pertama itu bisa menikah lagi dengan si perempuan yang sudah diceraikannya. Jadi nikah tersebut itu dilarang. Terus yang terakhir adalah nikah dengan pezina. Seorang laki-laki yang baik tidak diperbolehkan atau haram hukumnya mengawini perempuan pezina, karena wanita pezina hanya diperbolehkan kawin dengan laki-laki pezina kecuali kalau perempuan itu benar-benar bertaubat. Jadi di sini bagi seorang laki-laki yang soleh itu dilarang menikah dengan pezina. Karena apa? Karena pernikahan tersebut kan untuk meneruskan generasi. Sedangkan kalau seorang laki-laki yang baik menikah dengan pezina itu dilarang, karena dikhawatirkan itu nanti keturunannya kurang baik. Jadi seorang pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina. Terus yang selanjutnya adalah hikmah munaqahat atau hikmah dari pernikahan. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik.
Dengan pernikahan agama dapat terpelihara, pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita, pernikahan dapat menjauhkan dari perzinahan. Jadi di sini hikmah dari munakohat atau hikmah dari pernikahan adalah yang pertama dapat menciptakan kasih sayang antara laki-laki dan suami yang sudah berumah tangga. Jadi di sini suatu keromantisan suatu hubungan yang romantis namun sudah halal itu dapat tercipta dengan suatu pernikahan. Dan dari pernikahan tersebut nanti dapat diharapkan melahirkan atau menghasilkan suatu keturunan yang berkualitas yang baik. Dan dengan pernikahan agama dapat terpelihara, menjauhkan dari perbuatan zina. Karena kalau zaman sekarang kalau pacaran itu biasanya merujuk pada suatu perbuatan yang zina, maka hikmah dari pernikahan tersebut adalah salah satunya menjauhkan dari perbuatan zina. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.